Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Syahrul Amin dengan NPM 2208260143. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada blok obstetri dengan judul kehamilan ektopik. Baik, apa itu kehamilan ektopik? Kehamilan ektopik adalah suatu kehamilan di mana sel telur yang dibuahi berimplementasi dan tumbuh di luar endometrium kavum uteri. Kemudian, apa itu etiologi dari kehamilan ektopik? Etiologi kehamilan ektopik pada umumnya adalah kerusakan tuba Fallopi akibat peradangan. Inflamasi dapat memicu disfungsi tuba yang menyebabkan retensi oosit atau embrio. Selain itu, gangguan struktur atau motilitas tuba juga dapat disebabkan oleh prosedur pembedahan dan penggunaan kontrasepsi hormonal. Kemudian, kita juga harus tahu apa patofisiologi dari kehamilan ektopik. Adapun patofisiologinya itu, dasar patofisiologi kehamilan ektopik adalah adanya gangguan proses fisiologis organ reproduksi wanita, sehingga hasil konsepsi mengalami implantasi dan maturasi di luar rongga uterus. Kontraksi otot polos dan denyut silaris pada tuba Fallopi berguna sebagai media transportasi oosit dan embrio. Kerusakan tuba Fallopi, misalnya akibat inflamasi, menyebabkan disfungsi tuba sehingga terjadi retensi oosit atau embrio. Kemudian, apa faktor risiko dari kehamilan ektopik? Ada beberapa macam faktor risikonya. Dimulai dari yang pertama yaitu usia. Biasanya terjadi pada wanita berusia di atas 35 tahun, baik itu dalam kehamilan spontan ataupun juga disebut dengan assisted reproductive technology. Kemudian, diakibatkan riwayat kehamilan ektopik. Selanjutnya, kebiasaan merokok, riwayat penyakit panggul, dan riwayat operasi. Kemudian, apa pemeriksaan penunjang dari kehamilan ektopik? Yang pertama itu tes darah. Tujuannya itu untuk mengukur kadar hormon HCG atau human chorionic gonadotropin yang abnormal pada kehamilan ektopik. Kemudian, yang kedua yaitu pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan USG atau ultrasonografi yang digunakan untuk melihat lokasi janin. Pada kehamilan ektopik, janin biasanya terlihat di luar rahim, misalnya di saluran tuba Fallopi. Kemudian, yang ketiga yaitu laparoskopi. Tujuannya itu prosedur pembedah minimal invasif yang mungkin diperlukan untuk konfirmasi dan penanganan lebih lanjut jika diagnosis tidak jelas dan tes non-invasif. Apa saja tata laksana farmakologi dari kehamilan ektopik? Ada beberapa tata laksananya. Yang pertama yaitu dikasih methotrexate. Obat ini bertujuan untuk menghambat pertumbuhan sel-sel yang cepat, seperti sel-sel janin dalam kehamilan ektopik. Kemudian yang kedua yaitu dikasih obat anti-inflamasi non-steroid atau OASIN yang bertujuan atau digunakan bersamaan dengan methotrexate untuk membantu mengurangi gejala seperti nyeri. Kemudian dikasih pengobatan simptomatik, misalnya penggunaan analgesik untuk mengurangi nyeri. Dan yang terakhir, pemantauan dan tindak lanjut. Apa edukasi dari kehamilan ektopik? Edukasinya itu seperti pencegahan.
diskusikan tentang pentingnya perawatan kesehatan seksual yang baik dan pencegahan infeksi saluran reproduksi, serta kapan sebaiknya mencari bantuan medis jika ada gejala yang mencurigakan. Inilah referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map pada blog ini dengan judul kehamilan ektopik. Baik, demikianlah presentasi saya di mana terdapat kesilapan dan kesalahan. Itu datangnya dari saya diri pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup presentasi ini, sebaiknya saya membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.